Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan untuk tugas yaitu contoh perusahaan pengguna IoT yang paling bagus dalam penanggulangan risikonya dan alasan kenapa perusahaan itu dipilih menjadi perusahaan terbaik. Nah, di sini saya tidak sendirian. Kelompok kami yang beranggotakan saya Bertrand Leonatan Ripo, dan teman saya ada Delon Jackson, ada Surya Winata, ada Sri Puput, dan Vivi Mutmainah. Nah, untuk perusahaan yang kami ambil saat ini adalah PT Vale Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke alasannya, kita cari tahu dulu PT Vale Indonesia ini apa sih? Jadi PT Vale Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan pertambangan nikel terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, dan pengolahan. Nah, selain dikenal sebagai pelopor industri nikel, PT Vale juga memiliki komitmen tinggi terhadap keselamatan kerja, efisiensi operasional, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mendukung hal-hal tersebut, PT Vale menerapkan teknologi Internet of Things atau IoT dalam operasionalnya, seperti pemantauan peralatan dan kondisi kerja secara real time. Sehingga resiko kecelakaan, resiko kerusakan alat, dan gangguan operasional dapat diminimalkan. Oleh karena itu, PT Vale Indonesia menjadi salah satu contoh perusahaan yang kami sekelompok ambil untuk studi kasus tugas ini. Nah, untuk alasan-alasan lebih lanjutnya akan dibantu sampaikan oleh teman-teman saya. Untuk Vivi, silakan penjelasannya. Oke, baik. Yang pertama itu dapat meningkatkan keselamatan pekerja atau yang disebut dengan safety risk mitigation. PT Vale ini memanfaatkan teknologi yang disebut dengan Internet of Things atau IoT dan private network untuk menciptakan sistem pemantauan yang terintegrasi di area pertambangan. Teknologi ini memungkinkan seluruh aktivitas operasional dipantau secara real time sehingga potensi bahaya dapat dideteksi lebih cepat dan tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Dengan adanya sistem digital yang terhubung, perusahaan dapat meningkatkan standar keselamatan kerja sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di lingkungan tambang yang memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Beberapa penerapan teknologi tersebut antara lain yang pertama, drone untuk pemantauan area berbahaya seperti lereng tambang, lokasi peledakan, atau area yang sulit dijangkau oleh pekerja. Drone ini dapat mengirimkan gambar dan video secara langsung kepada pusat kontrol sehingga kondisi lapangan dapat dipantau tanpa harus menempatkan pekerja di lokasi yang berisiko. Lalu yang kedua, geotracking atau pelacakan lokasi yang digunakan untuk mengetahui posisi kendaraan operasional dan pekerja secara akurat. Sistem ini membantu pengawasan memastikan seluruh pekerja berada di area yang aman serta memudahkan pencarian apabila terjadi keadaan yang darurat. Yang ketiga, voice dan video communication yang memungkinkan komunikasi cepat antara pekerja lapangan dan pusat kendali dalam situasi yang darurat. Informasi dapat disampaikan secara langsung sehingga proses evakuasi dan penanganan insiden menjadi lebih efektif dan juga terkoordinasi. Lalu yang terakhir, situational awareness 360, yaitu kemampuan memantau kondisi operasional secara menyeluruh melalui berbagai sensor, kamera, dan juga perangkat IoT yang terhubung dalam satu sistem. Teknologi ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai kondisi lingkungan kerja, pergerakan alat berat, cuaca, hingga aktivitas pekerja sehingga potensi risiko dapat diidentifikasi lebih awal. Melalui penerapan teknologi tersebut, pekerja tidak perlu lagi terlalu sering memasuki area yang memiliki tingkat risiko tinggi karena sebagian dari proses pengawasan dapat dilakukan dari jarak yang jauh. Selain itu, perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat berdasarkan data yang diperoleh secara real time, dan dengan demikian kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dapat ditekan, keselamatan pekerja juga lebih terjamin, dan juga produktivitas operasional tambang dapat meningkat secara berkelanjutan. Oke, yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang predictive maintenance untuk mengurangi resiko kerusakan alat. Nah, apa sih itu predictive maintenance? Predictive maintenance adalah metode perawatan yang memanfaatkan teknologi IoT untuk memantau kondisi alat secara real time dan memprediksi kemungkinan kerusakan sebelum benar-benar terjadi. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, sensor IoT itu biasa dipasang pada alat-alat tambang. Lalu yang kedua, sensor mengumpulkan data seperti suhu mesin, getaran, tekanan, dan kinerja alat. Lalu juga data dikirim secara otomatis ke sistem pemantauan. Lalu sistem juga menganalisis data untuk mendeteksi tanda-tanda kerusakan. Dan yang terakhir, jika ditemukan indikasi masalah, sistem memberikan peringatan kepada teknisi. Untuk untuk resiko yang dapat dikurangin, yang pertama, resiko kerusakan alat secara mendadak. Terus yang kedua, risiko kecelakaan kerja akibat alat yang tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, risiko terhentinya proses produksi karena kerusakan mesin. Yang keempat, risiko biaya perbaikan yang lebih besar akibat kerusakan yang terlambat ditangani. Nah, manfaat bagi PT Valid Indonesia ini adalah yang pertama, perbaikan dapat dilakukan lebih awal sebelum kerusakan parah itu terjadi. Yang kedua, mengurangi downtime atau waktu berhentinya operasional. Yang ketiga, meningkatnya keselamatan pekerja. Yang keempat, memperpanjang umur penggunaan alat tambang. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Jadi, kesimpulannya adalah melalui predictive maintenance berbasis IoT ini, PT Valid Indonesia ini dapat mendeteksi potensi kerusakan alat lebih cepat sehingga risiko kecelakaan, kerugian operasional, dan biaya perbaikan dapat diminimalkan. Teknologi ini juga menjadi salah satu bentuk penanggulangan risiko yang efektif dalam kegiatan pertambangan. Baik, selanjutnya bisa lanjutkan teman saya, Puput Maharani. Baik, saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang flight management untuk mengurangi resiko operasional. Nah, dalam IoT ini banyak diterapkan dalam sistem flight management untuk memantau, mengelola, dan mengendalikan armada kendaraan tambang secara real time melalui pemasaran berbagai sensor pada kendaraan. Perusahaan dapat memperoleh informasi penting seperti lokasi kendaraan, kecepatan, kondisi mesin, konsumsi bahan bakar, serta waktu operasional. Nah, seperti perilaku pengemudi, juga terdapat data tersebut kemudian dikirimkan secara otomatis ke pusat kontrol untuk dianalisis dan digunakan dalam pengambilan keputusan operasional. Nah, dalam industri pertambangan, penggunaan kendaraan berat yang beroperasi secara bersamaan di area kerja itu memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan dan gangguan operasional. Nah, oleh karena itu, sistem flight management berbasis IoT berperan penting dalam meningkatkan keselamatan kerja dan efisiensi operasional. Dengan adanya pemantauan secara terus-menerus, perusahaan dapat mengetahui posisi setiap kendaraan, menghindari kepadatan lalu lintas di area tambang, serta memastikan kendaraan beroperasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Nah, keuntungan penerapan flight management itu mempunyai beberapa keuntungan, yaitu mengurangi resiko tabrakan antar kendaraan, mengoptimalkan rute operasional, mengontrol konsumsi bahan bakar, memantau kondisi kendaraan secara berkala, meningkatkan produktivitas armada, memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja, dan mempermudah proses pemeliharaan, maintenance. Nah, dengan berbagai kemampuan tersebut, sistem flight management berbasis IoT tidak hanya membantu
menurunkan resiko kecelakaan dan kerugian akibat gangguan operasional, tetapi juga meningkatkan efisiensi produktivitas dan keselamatan kerja secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya, baik di sini saya akan menjelaskan bagaimana PT Vale Indonesia memanfaatkan teknologi digital dan IoT dalam operasionalnya. Yang pertama, yang pastinya untuk meningkatkan efisien energi. PT Vale menggunakan sensor dan sistem digital untuk memantau pengguna energi secara real time. Dengan adanya data ini, perusahaan itu dapat mengetahui bagian mana yang menggunakan energi secara berlebihan, sehingga bisa segera dilakukan perbaikan. Hal ini membuat pengguna energi menjadi lebih hemat dan efisien. Yang kedua, untuk mengurangi emisi. Melalui teknologi IoT, PT Vale dapat memantau emisi gas yang dihasilkan dari aktivitas tambang dan proses produksi. Jika terjadi peningkatan emisi yang tidak normal, sistem akan memberikan peringatan lebih awal. Dengan begitu, perusahaan bisa langsung mengambil tindakan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, untuk memantau kondisi lingkungan tambang. PT Vale memang berbagi sensor di area tentang untuk menguatkan kualitas udara, air, dan kondisi tertentu. Data tersebut dikirim secara otomatis ke sistem pusat untuk dianalisis. Hal ini membantu memastikan bahwa kegiatan penambangan tetap memperhatikan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Ya, untuk yang keempat itu untuk melakukan analisis dan mendeteksi anomali lebih awal. Data yang dikumpulkan dari berbagai sensor akan dianalisis menggunakan sistem digital. Jika terdapat pada tidak biasa, seperti kerusakan mesin atau gangguan proses, sistem dapat mendeteksi lebih cepat. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya masalah yang lebih besar. Kesimpulannya itu, pengguna teknologi digital IoT oleh PT Vale membantu meningkatkan efisiensi, menjaga lingkungan, serta membuat operasional menjadi lebih aman dan efektif. Mungkin sampai sini penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laksa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alasan terakhir kenapa PT Vale Indonesia layak dipilih adalah karena infrastruktur jaringan yang aman dan andal atau Private Wireless Network. Jadi PT Vale Indonesia mengimplementasikan yang disebut Private LTE atau jaringan nirkabel privat yang dirancang khusus untuk menangani lingkungan operasional tambang yang ekstrim. Infrastruktur ini bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan tulang punggung utama yang memastikan seluruh sistem IoT berfungsi maksimal sebagai alat mitigasi resiko. Nah, keunggulan arsitektur ini juga meliputi beberapa poin. Yang pertama adalah keamanan dan integritas data tingkat tinggi. Berbeda dengan jaringan publik, Private LTE ini memastikan seluruh aliran data dari sensor IoT seperti pemantauan kestabilan lereng, telemetri alat berat, dan pelacakan pekerja tertutup rapat di dalam ekosistem internal perusahaan. Nah, hal inilah yang secara drastis meminimalkan kerentanan terhadap serangan siber, intersepsi jaringan, maupun kebocoran data operasional yang krusial. Poin selanjutnya adalah reliabilitas koneksi di medan terisolasi. Jadi area pertambangan seringkali memiliki topografi yang menantang dengan banyak blank spot. Nah, jaringan private menjamin konektivitas tetap stabil dan terdedikasi, sehingga lalu lintas data tidak terpengaruh oleh fluktuasi jaringan publik.
Nah, sensor pemantau risiko dapat terus mengirimkan data 24/7 tanpa risiko terputus. Poin ketiga, latensi sangat rendah untuk respons real time. Jadi dalam penanggulangan risiko, keselamatan dan aset, keterlambatan sepersekian detik bisa berakibat fatal. Nah, latensi rendah pada jaringan privat memungkinkan sistem mengambil keputusan otomatis secara real time. Jadi misalnya memicu alarm bahaya atau melakukan auto shutdown pada alat berat seketika saat anomali terdeteksi. Nah, poin terakhir, kapasitas jangkauan yang masif. Jadi, jaringan ini memiliki daya pancar yang dirancang untuk mengcover area operasional tambang yang sangat luas. Nah, infrastruktur ini mampu mengakomodasi ribuan titik sensor IoT secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kualitas transmisi atau bandwidth bottleneck. Nah, jadi secara fundamental, efektivitas seluruh perangkat IoT sangat bergantung pada ketersediaan komunikasi data yang persisten. Jadi langkah PT Vale Indonesia dalam menggunakan private wireless network membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus memitigasi risiko fisik di lapangan, tetapi juga secara proaktif menanggulangi risiko kegagalan sistem operasional atau sistem failure risk. Jadi pada lapisan infrastrukturnya sendiri. Baik, segitu mungkin akan dilanjutkan kesimpulannya, ditutup dengan kesimpulan dari Ethan. Terima kasih. Baik, jadi begitu untuk kesimpulannya, PT Vale Indonesia ini dapat dianggap sebagai salah satu perusahaan pengguna IoT atau Internet of Things terbaik dalam penanggulangan risiko karena berhasil mengintegrasikan IoT untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, mengurangi risiko kerusakan alat melalui predictive maintenance, mengurangi risiko operasional melalui fleet management dan monitoring real time, mengurangi risiko lingkungan melalui pemantauan dan efisiensi energi, dan yang terakhir adalah mengurangi risiko gangguan sistem melalui penggunaan private network yang aman dan handal. Nah, demikian penjelasan untuk contoh perusahaan yang menggunakan IoT terbaik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.